Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita ambil kelanjutan dari tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu amalan ringan berpahala besar. Terakhir kita sudah mengambil keutamaan membaca Al-Quranul Azim. Satu huruf Allah Azza wa Jalla lipat gandakan sampai menjadi 10 kali lipat. Dan kita mengingat sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, atau mengajarkan Al-Qur'an, belajar Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kebaikan dari satu sisi orang terbaik, kebaikan dari satu sisi satu huruf diganjar menjadi 10 kali lipat pahala. Belum satu ayat lebih baik dari satu onta yang gemuk, 2 ayat lebih baik dari onta yang gemuk, 3 ayat lebih baik dari 3 onta yang gemuk, dan selanjutnya. Akan kita ambil pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Ada seorang mendengar kawannya membaca qul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Qul huwallahu ahad ini selalu dibaca, diulang-ulangi terus. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esok paginya kawan yang mendengar ini melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan amalan kawannya, qul huwallahu ahad dibolak-balik terus. Hanya itu-itu saja yang dibaca. Ya, dianggap seolah-olah bahwasanya ini amalan sedikit, ringan, tidak punya nilai yang besar di hadapan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena isi Al-Quranul Azim dibagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiganya berbicara tentang tauhid. Yang kedua, sepertiganya berbicara tentang al-ahkam, hukum. Yang ketiga, sepertiganya berbicara tentang al-qasas, kisah-kisah para anbiya, orang-orang terdahulu. Nah, qul huwallahu ahad isinya adalah apa? Tauhid. Maka Nabi SAW mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Quran atau sama dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis Abu Darda, hadis yang tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu dalam semalam itu dia membaca sepertiga Al-Quran? Apa tidak mampu? Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih caranya orang bisa membaca sepertiga Al-Quran? Bagaimana caranya coba? Para ulama menghitung, ya, dalam semalam itu orang bisa menghatam Quran selama 7 jam. Ya, selama 7 jam. Alhamdulillah.
Tentunya dengan metode. Maka jangan heran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu rakaat dia bisa mengkhatamkan Quran. Ya. Suara tidak besar, napas tidak terlalu ditarik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran dalam semalam? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah bisa membaca sepertiga Al-Quran? Kalau itu kan sepertiga itu 10 juz. Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena itu dia isinya adalah tauhid. Dan diterangkan dalam hadis yang lain, ketika ada sahabat dalam safarnya, dia selalu dalam sholat itu mesti suratnya Qul huwallahu ahad. Jadi seperti surat andalan. Selalu Qul huwallahu ahad. Maka makmumnya melapor, ya, atau makmumnya dulu mengeluh kepada dia, ya fulan, kamu mau jadi imam tidak usah baca Qul huwallahu ahad saja. Apa jawaban imamnya? Kalau kalian mau aku pimpin, kalian harus terima suratku, surat yang aku baca. Kalau enggak ya sudah, tidak usah aku jadi imam. Tapi para sahabat ini mengimani bahwasanya yang berhak menjadi imam itu yang paling alim, paling banyak hafalannya, sementara dia paling banyak hafalannya. Maka makmumnya angkat tangan. Ini cara orang dahulu. Kalau kita sekarang, kita carikan nih pengganti kalau macam-macam imamnya. Subhanallah, jauh orang dahulu dengan orang sekarang. Akhirnya apa? Dilaporlah hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya fulan, ma hamalaka ala dzalik? Apa motivasimu sehingga engkau itu selalu baca Qul huwallahu ahad dalam setiap salat? Apa dijawab ya, oleh sahabat ini? Fiha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Ya Rasulullah, di dalamnya ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka aku sangat cinta kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat hal ini, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat tersebut yang di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memasukkan engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini satu hadis. Di dalam hadis yang lainnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tentang keutamaan Qul huwallahu ahad? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qara'a Qul huwallahu ahad banallahu la asyara marrat hatta yakhtimaha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali sampai dikhatamkan, maka Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Subhanallah. Jadi sekali duduk baca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Mendengar hal ini, apa dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau seperti itu kita banyak-banyak saja membaca Qul huwallahu ahad sehingga supaya banyak istana kita dalam surga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar
istananya Allah Azza wa Jalla lebih banyak lagi. Sekuatmu baca qul huwallahu ahad, maka tentu semakin banyak istana yang kau dapatkan. Tetapi ingat, sekali duduk kita baca qul huwallahu ahad 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Satu kali duduk kita baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah Azza wa Jalla bangunkan kita istana dalam surga. Semakin banyak kita baca, itu kelipatan 10, kelipatan 10, kelipatan 10, maka semakin banyak pula istana yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita dalam surganya. Ini yang pertama. Yang kedua, An Safwan ibn Abdullah ibn Safwan. Dari Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, beliau berkata, qadimtu Syam, aku tiba di negeri Syam. Fa'ataitu Abu Darda fi manzilihi falam ajidhu. Aku datangi Abu Darda di rumahnya. Abu Darda Uwaimir Al-Ajlani. Begitu sampai di rumahnya, aku tidak menemukan beliau. Wa wajadtu Ummad Darda, aku temui istrinya Ummad Darda. Faqultu aturidul hajjal 'am? Faqalat, begitu. Faqalat, Ummu Darda berkata, apakah kau ingin berhaji tahun ini, wahai Safwan ibn Abdullah bin Safwan? Faqultu na'am. Aku menjawab, iya, aku mau berangkat berhaji tahun ini. Aku mau berangkat haji tahun ini. Qalat fad'ullah lana bi khair. Ummu Darda mengatakan, tolong doakan kita dengan kebaikan. Tolong doakan kita kebaikan. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sebab Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan itu doanya mustajab. Masya Allah. Jadi kita mendoakan saudara kita dari tempat yang jauh, bukan di hadapannya, ini mustajab. Kenapa bisa demikian? Inda ra'si malakun muwakkalun, sebab di atas kepalanya ada malaikat Allah siapkan. Ya, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak. Setiap kali seorang mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat selalu berkata, ya, malaikat yang ada di atasnya berkata, amin walaka bimithlin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah dan engkau pun mendapat yang semisal dengan apa yang kau doakan. Qala fa kharajtu ila suq. Safwan bin Abdullah bin Safwan keluar ke pasar, mengatakan, falaqitu Abu Darda. Begitu aku keluar ke pasar, aku bertemu dengan Abu Darda. Faqala li mithla dhalik. Dia pun menyampaikan kepada aku seperti itu. Yarwihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Dzikr wad Du'a, dan hadis ini sahih. Maka ini dia keutamaan kita mendoakan saudara kita dari kejauhan. Kenapa? Karena ini bentuk dari keikhlasan yang luar biasa. Hadis yang berkaitan dengan amalan ringan berpahala besar yang berkaitan dengan al-adhkar dan qiraatul Quran.
Akan kita ambil amalan ringan berpahala besar yang berkaitan dengan babus sadaqat wan nafaqat. Sedekah dan nafkah. Sedekah dan belanja. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli aw bi'adli tamratin min kasbin thayyib." Barang siapa yang bersedekah seukuran satu biji kurma, min kasbin thayyib, tetapi syaratnya harus dari hasil yang halal. Jangan sedekah dari barang haram, nggak boleh. Dari hasil korupsi, dari riba, jangan. Sedekah dari yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyib. Allah Azza wa Jalla tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Ketika itu sedekah, meskipun kecil nilainya, tetapi kualitasnya dari barang yang halal, Allah terima dia dengan tangan kanannya. Tentunya tangan yang layak dan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita selewengkan. Ya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dikembangbiakkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi yang punya sedekah itu. Dikembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Ya. Sebagaimana seorang mengembangbiakkan anak kambingnya, anak dombanya, anak untanya yang sudah selesai minum susu. Ya, yang tidak lagi nyusu. Hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah yang kecil itu dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gunung. Subhanallah. Maka sedekah ini jangan lihat besar kecilnya, tetapi keikhlasannya yang pertama. Kemudian dari kehalalan infak tersebut. Apa gunanya sedekah kita banyak tetapi tidak ikhlas? Apa gunanya sedekah yang banyak tetapi ternyata dari hasil yang tidak halal? Tidak ada gunanya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Penting sekali dalam bersedekah ini dua poin yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama kehalalan. Ya. Jadi ya kita katakan bahwasanya ketika bersedekah ini perlu diperhatikan kehalalan. Ya, jangan hanya memperhatikan jumlahnya. Tapi ikuti ya kehalalannya atau perhatikan kehalalannya. Setelah kehalalannya ya barulah kemudian keikhlasannya. Kehalalan dan keikhlasannya. Jadi ikuti itu. Ini yang pertama, karena itu akan berimbas sekali.
Ya, berimbas terhadap sedekah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berimbas juga apakah sedekah itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Jadi ada dua poin yang perlu diperhatikan, keikhlasan kemudian hasilnya. Ya, atau keikhlasan kemudian asal muasal harta tersebut. Baik, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dan hadisnya sahih. Kemudian berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, tapi dari hasil yang halal. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar engkau infakkan untuk hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin. Satu dinar engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar engkau infakkan kepada istri dan anakmu. A'dhamuhu ajran, mana yang paling besar pahalanya dari semuanya itu? Yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kau infakkan untuk keluargamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Al-maqsud huwa al-hathu 'ala an-nafaqah 'ala al-'iyal. Tapi maksud dari hadis ini adalah anjuran memberi nafkah kepada istri dan anak. Dan dijelaskan bagaimana 'idhamul thawab, besarnya pahala di dalamnya. Lianna minhum man tajib nafaqatuhu bil qarabah. Karena di antara mereka ada yang wajib diberikan nafkah karena kerabat, dan di antara keluarga itu ada juga yang sunnah diberikan nafkah, dan juga bisa menyambung silaturahim sekaligus sedekah. Nah, ada juga keluarga itu yang wajib untuk diberikan nafkah. Maka diriwayatkan oleh Muslim juga ucapan Abu Qilabah radhiyallahu anhu, wa ayyu rajulin a'zamu ajran. Siapakah yang lebih besar pahalanya? Min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin. Adakah orang yang lebih besar pahalanya selain dari seseorang yang menginfakkan untuk anak-anak yang masih kecil, yu'iffuhum, supaya anaknya tidak minta-minta, au yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim, ya, atau dia memberi manfaat kepada anak-anaknya, wa yughnihim, dan memberikan mereka kecukupan. Inilah orang yang lebih besar pahalanya. Karena yang namanya anak, kita tahu kuatnya belanja itu luar biasa. Semua mau dibeli, mau dicoba semuanya. Ya, kita orang tua memang mesti bersabar. Ya. Dan tentu jangan sampai ke taraf pemborosan. Tapi kita atur dia. Ya. Ketika kita ada kemampuan, kasih. Dan tentu dipantau apa yang dibelanjakan. Jangan sampai hal-hal yang membawa dirinya kepada kemudaratan. Ya, karena banyak sekali berbahaya. Ketika anak itu terlalu diberikan kebebasan, akhirnya apa? Duit dihamburkan, duit dihabiskan. Ini berbahaya. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan orang yang paling besar pahala infaknya adalah ketika berinfak untuk istri dan anaknya, terutama yang kecil-kecil yang masih memerlukan belanja yang banyak itu. Kemudian dari Abu Kabsyah As-Saluli, beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
arba'una khaslatan. Ada 40 perkara. Ada 40 perkara. A'lahunna manihatul anzi. Yang paling tinggi itu adalah memberikan orang manfaat dari kambing. Ya. Ini kambingku, silahkan manfaatkan ya air susunya dalam sekian minggu, dalam sekian pekan, ya, dalam sekian bulan, manfaatkan. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidaklah seorang mengamalkan satu bagian dari 40 amal jalur-jalur kebaikan tersebut. Raja'a thawabiha. Diharapkan pahala darinya. Wa tasdiqa mau'idiha, dan membenarkan mau'idnya, janji yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Nah, disebutkan mana 40 hal tersebut ketika kita imani Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surga. Ya. Raddus salam, menjawab salam. Wa tashmitul atis, orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Wa imatatul adza anit tariq, menyingkirkan hal-hal mengganggu dari jalan raya dan semisalnya. Apa kata Hasan Ibn Atiyah, rawil hadis, mengatakan, "Famastata'na an nablugha 15 khaslah." Kita ini enggak bisa menghitung lebih dari 15 katanya. Jadi di antara amalan-amalan ada jumlahnya disebut oleh Nabi SAW 40. Yang paling tinggi itu kasih orang memanfaatkan unta kita diminum air susunya, setelah itu dibalikin ke kita. Kasih orang memanfaatkan kuda kita diperah susunya, kasih orang memanfaatkan kambing kita diperah susunya, setelah itu dikembalikan kepada kita. Itu namanya manihah. Kemudian disebutkan menyingkirkan apa yang mengganggu dari jalan raya, kemudian senyum, kemudian bersedekah, dan yang lainnya. Yang mana semuanya ini, apa kata Nabi SAW? Man ya'malu bi khaslatin minha, siapa yang mengamalkan satu bagian saja, diharapkan pahala darinya, dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkan perbuatan tersebut, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkannya ke dalam surga. Kemudian berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Ya, orang yang membantu para janda, fakir miskin, menghidupi mereka, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ahsibuhu qal, ya, aku yakin Nabi SAW mengatakan, wa kal qaim la yaftur, seperti orang yang berdiri yang tidak pernah lelah berdiri, wa kas shaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Ini menunjukkan bagaimana ganjaran yang besar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla yang mengurusi ya al-masakin, al-fuqara, orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kecukupan. Demikian juga yang mengurusi para janda, ya, beserta anak-anak mereka, yatim mereka. Ini diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Kal mujahid, seperti orang berjihad di jalan Allah. Atau apa? Kasaim. Atau kal qaim la yaftur, seperti orang berdiri tidak pernah lelah untuk berdiri terus. Siapa yang mampu berdiri terus, coba? Wa kasaim la yaftur, seperti orang berpuasa tidak pernah berbuka. Siapa yang mampu, coba? Jadi dia terhitung terus dalam kebaikan. Subhanallah. Hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian hadis berikutnya dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Atau ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku beserta orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Wa hakadha aw qala bi usbi'aihi as-sababul usta, dia tempelkan jari tengahnya dengan jari telunjuknya. Seperti ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Kafilul yatim al-qa'im bi umurihi. Ya, yang mengurus urusannya anak-anak yatim, nafkahnya atau belanjanya, pakaiannya, mendidiknya, membinanya, dan yang lainnya. Nah, keutamaan ini tahsul liman kafalahu min malih, akan didapatkan apabila mengurus anak yatim dari hartanya sendiri, au min malil yatim bi wilayatin syar'iyyah, atau dari harta anak yatim itu tapi dia sebagai walinya yang ditunjuk untuk mengurusnya. Maka Imam Ibnu Hajar membawakan ucapan Ibnu Battal setelah membawakan hadis ini, haqqun ala man sami'a hadzal hadis, ya, suatu kewajiban bagi seorang yang telah mendengarkan hadis ini, an ya'mala bihi, dia laksanakan, liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, supaya dia menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, supaya dia menjadi kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadzal hadis, ya, sangat mulia. La manzilata fil akhirati afdal min dzalik, tidak ada kedudukan di akhirat lebih afdal dari ini. Qala Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa yahtamilu an yakuna al-muradu qurbal manzilah halat dukhul jannah, atau bisa juga maknanya adalah kedudukannya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia yang berkaitan dengan amalan-amalan ringan berpahala besar dalam babul adhkar, dalam bab zikir dan tilawatul Quran, kemudian dalam bab an-nafaqah wal muamalat, ya, bab nafkah dan muamalat. Dan insyaallah ta'ala selanjutnya akan kita ambil, atau dalam bab nafkah, dan selanjutnya insyaallah ta'ala akan kita ambil amalan-amalan ringan berpahala besar dalam babu al-jihad. Nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, para pemirsa Rasyad TV dimanapun berada. Demikian juga yang lainnya yang sudah tergabung di kesempatan, ya, pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya, bisa mengamalkan apa yang kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. ...2017 saya sudah daftar ONH Plus, namun saat ini kondisi pandemi di mana kami kurang biaya untuk rumah tangga. Istri meminta untuk membatalkan biaya haji saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di lain hal, saya masih ada simpanan emas yang kalau dijual seluruhnya 450 jutaan, yang sebenarnya emas ini awal untuk mengisi kekurangan biaya haji saat menjelang keberangkatan nanti. Mohon hasilnya Ustaz, apakah jual emas dahulu atau membatalkan biaya daftar haji untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami? Sebagai tambah informasi lebih detail bahwa saya sudah memiliki rumah dan kendaraan, hanya kurang biaya rumah tangga saja yang sebenarnya masih bisa di cover dari hasil usaha di luar gaji bulanan saya sebagai karyawan swasta, meskipun usaha saya sekarang sedang turun omset pendapatannya. Kita katakan
ya kalau masih bisa di-cover ya tidak usah dibatalkan biaya hajinya. Allah Azza wa Jalla punya cara nanti untuk membantunya. Nah, adapun simpanan emas itu bisa dijual. Tapi untuk dana tersebut karena susah orang mendapatkan ya porsi haji meskipun 1/2+, biarkan itu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa boleh melakukan sholat syuruk di rumah? Namanya syuruk itu berkaitan dengan masjid, bukan berkaitan dengan rumah. Kecuali para wanita yang punya masjid di dalam rumahnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kalau kita menonton serta menyimak TV dakwah serta menyetel TV murattal lalu agak dikeraskan agar semua mendapatkan mendengarkannya? Apakah mendapat pahala memancarkan menyiarkan TV lalu menyetelnya tanpa mendengarkan murattal tersebut? Kalau kita maksudnya adalah kita yang mendengar, orang lain bisa mendengar, tidak ada masalah. Tapi ya sekedar disetel, tidak kita menghayati berkaitan dengan murattal, sebaiknya jangan di setel. Wallahu taala ala wa alam. Salat jamaah tidak pakai prokes di kampung saya, banyak yang kena Covid. Bagaimana Ustaz? Kita katakan ya kalau memang terjadi seperti itu ya harus diperketat prokesnya. Tapi kalau tidak ada yang kena ya maka sebaiknya hukum asalnya kembali kepada rapatkan shaf karena itu kewajiban yang utama. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah bacaan subhanallah bihamdi 100 kali pada zikir pagi beda dengan bacaan tasbih mendapatkan 1000 pahala? Beda, karena yang 1000 itu hanya subhanallah saja. Wallahu taala ala wa alam. Jika seandainya suami masuk neraka, istri ke surga, lalu istrinya statusnya apa di surga? Apakah mendapat suami baru? Iya jelas, Allah Azza wa Jalla akan siapkan dia. Tidak usah dia bingungkan hal tersebut. Yang penting bisa selamat atau tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum kita berniat salat witir 3 rakaat tapi pas salat kita laksanakan cuma 1 rakaat? Kita katakan ya kalau 1 rakaat sementara dia meniatkan 3 ya tambah lagi tinggal 2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya belum kenal manhaj salaf. Saya pernah pasang susuk, katanya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ya, sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Quran dan Sunnah, wat tamaim wat tamaim jimat-jimat, wat tiwalah dan guna-guna itu kesyirikan. Ya, kalau sudah bertaubat maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita di Rasyad TV. Ustadz, apa yang dimaksud dengan makanan disuap ke istri? Maksudnya makan secara zahir atau secara istilah Ustadz? Artinya makanan yang kita berikan. Ini termasuk bagus juga seorang laki-laki menyuapi istrinya. Ya. Intinya makanan yang kita berikan, itu maksud dari hadis tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya jika orang bekerja di restoran yang di dalamnya masak daging babi? Apakah makanan lainnya juga ikut haram? Dan bagaimana cara membersihkan najis tersebut setiap hari kerja di situ? Yang bekerja di sana dia wajib bertaubat, berhenti dari tempat tersebut. Tidak boleh dia bekerja di tempat yang haram. Zatnya haram. Maka tentu ya apa yang dia ambil tersebut dari gajinya itu juga hukumnya haram. Dia wajib bertaubat meninggalkan tempat tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah Ustadz tunjuk cara bersihkan pakaian daripada air mazi? Minta tolong. Jadi kita katakan ambil air, misalkan kalau kena jubahnya, ambil air dengan tangan seperti ini kemudian ditaburkan. Cukup. Ya, itulah cara membersihkan pakaian yang terkena dengan mazi. Dan kemaluan dibersihkan, kemudian setelah itu berwudu seperti wudu salat. Demikian para pemirsa Rasyad TV yang sudah tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, kita bisa amalkan apa yang sudah kita dengar dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal ghala wal quruna waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aslih wulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah ya di Rasyad TV
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.